Ya, Bismillah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu sehat semuanya? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah Baik. sehat. Ya, Baik. sehat Ustaz. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua ya. Baik, Bapak Ibu di hari ini insya Allah kita bahas dua tema ya. Kenapa saya gabungkan? Karena insya Allah tema yang pertama itu mudah insya Allah. Karena dia punya tanda, kita bisa mengenalinya dan tandanya cuma satu. Saya mulai ya. Nah, kita bahas pertama berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Ya, yang nyimak silahkan ya, tidak apa-apa insya Allah. Sebentar. Yang pertama kita bahas berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Nah, apa itu maf'ul ma'ah? Al-maf'ulu ma'ah wal ismu al-mansubu alladhi yudhkaru li bayani man fu'ila ma'ahu al-fi'lu. Jadi maf'ul ma'ah itu huwa adalah al-ismu isim. Dia isim. Berarti maf'ul ma'ah itu bukan fi'il, bukan huruf. Dia adalah isim. Al-mansub berarti i'rabnya harus nasab. Tidak boleh rofa, tidak boleh jer. Alladzi yudhkaru yang disebutkan itu maf'ul ma'ah libayani man untuk menjelaskan man fu'ila maksudnya orang yang melakukan ma'ahu bersamanya itu fi'il. Maksudnya bagaimana? Jadi fi'il itu orang yang melakukan perbuatan itu lagi bersama apa ketika dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, oke. Dan si maf'ul ma'a itu dia harus terletak setelah waw. Nah, berarti kalau ada waw, kemungkinannya dua di depan itu. Satu dia atof atau dia maf'ul ma'ah. Dia punya tanda. Tapi waw di sini artinya bukan dan, tapi artinya ma'a, bersama. Nah, contoh misalnya Saro Zaidun wal Komaro. Zaid berjalan wa bersama al Komaro bulan. Jadi Zaid ketika lagi jalan itu Zaid sedang bersama dengan bulan. Kalau kita atofkan berarti Zaid dan bulan berjalan. Nah, tetapi di sini kita tidak maknai sebagai atof. Kita maknai dia sebagai maf'ul ma'ah. Artinya si Zaid ketika lagi berjalan itu dia sedang bersama bulan. Makanya di sini dibaca al-qamaro. Nah, kalau kita i'rab si saronya ini dia fi'il madi, Zaidunnya fa'il, wawunya namanya wawu ma'ah, mabni fathah berarti. Bukan wawu atof, tapi dia wawunya wawu ma'ah. Kalau ada wawu ma'ah, berarti setelahnya adalah maf'ul ma'ah. Maka al-komaronya ini dia jadi maf'ul ma'ah. Nasob, tanda nasobnya dia fathah. Contoh lagi. Wasola Zaidun ilal madrasati wa daqqatil jaros. Wasola itu sampai. Siapa yang sampai? Si Zaid. Zaid sampai ke sekolah. Waddaqatil jaros. Bersamaan dengan bunyinya bel. Ya.
Jadi ketika Zaid sampai itu bersamaan dengan apa? Bersamaan dengan bunyinya itu bel. Nah ini kebersamaan. Wawunya namanya wawu ma'ah. Maka kalau kita irob, wasolanya fil madi, zaidunnya fa'il, ilal madrasati itu jar majrur, wawunya wawu ma'ah. Dakkoti. Kenapa dibaca dakkoti? Karena dia jama muannas salim ya. Nasabnya dengan kasroh. Nah, dakotinya maf'ul ma'ah, al jarosinya nanti mudhof ilaih. Contoh lagi, kharajat al muallimatu minal baiti. Jadi guru itu keluar dari rumah watulu al fajri bersamaan dengan terbitnya matahari, terbitnya fajar ya. Nah, maka khorojatnya itu fi'il madi, al muallimatunya fa'il, minal baiti jar majrur, wawunya wawu ma'ah, tulu'a maf'ul ma'ah, al fajrinya mudhof ilai. Contoh lagi, daqqal jarosu wa khurujat tullab. Jadi bel itu berbunyi. Bersamaan dengan apa dia berbunyi? Wa khurujat tullab. Bersamaan dengan keluarnya para siswa. Maka dakonya fil madi, jarosnya fa'il, wawunya wawu ma'ah, khurujanya maf'ul ma'ah, tullabinya mudhof ilaih. Tofa Humaid bil Ka'bah. Humaid tawaf di Ka'bah. Bersamaan dengan apa tawaf itu? Wasyuruqos syamsi. Bersamaan dengan terbenamnya matahari ya. Terbitnya matahari. Makanya ada waktu syuruk. Yadhabu Muhammadun wal qamar. Muhammad itu pergi bersamaan dengan bulan. Saro Muhammadun wajibal al Madinah. Muhammad berjalan bersama dengan Gunung Madinah. Nah, ini berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Jadi kita bisa mengenali maf'ul ma'ah itu dari adanya kebersamaan di situ. Nah, jadi eh, wawu itu tidak memungkinkan untuk kita atofkan gitu. Makanya kita jadikan maf'ul ma'ah. Contohnya maksudnya begini. eh Kita ambil misalnya inilah gitu ya. Wasola Zaidun ilal madrasah. Di sini ada kalau kita atofkan kan berarti dakot ini nanti kita atofkan ke Zaid. Berarti harus dibaca dakotu. Dakotul jaros. Aslinya si wawu itu kan dia mengatofkan makna gitu. Artinya Zaid sampai ke sekolah dan bel berbunyi juga sampai. Jadi aslinya itu kan setelah waw ini ada kalimat untuk menyambungkan makna yang setelah waw dengan yang sebelumnya gitu. Jadi Zaid sampai ke sekolah dan kalau kita tofkan gitu ya, dan bel berbunyi juga sampai gitu. Nah ini kan tidak nyambung. Makanya lebih cocok ini kita baca jadi maf'ulun ma'ah. Maf'ul ma'ah. Nah, nanti kalau misalnya bisa kita atofkan, kita atofkan. Tapi kalau tidak bisa kita atofkan, berarti di situ dia menjadi maf'ul ma'ah. Contoh lagi misalnya nomor 3 ini. Kharajat mu'allimatu minal baiti. Wa tulu'ul fajri. Kalau misalnya kita mau atofkan. Berarti kalau kita atofkan, maknanya menjadi guru keluar dari rumah dan terbitnya fajar itu juga keluar dari rumah. Atof itu kan begitu maknanya. Nah, tapi kan tidak bisa kita maknai seperti itu. Jadi nanti kalau misalnya kita bisa atofkan, lebih baik kita atofkan. Tapi kalau tidak bisa, secara makna nggak mungkin kita atofkan. Berarti di situ bukan waw atof, tetapi waw ma'ah. Gitu. Karena tidak adanya ketersambungan makna
antara yang mau diatofkan dengan dengan atof dan yang akan diatofkan seperti itu. Nah, nah ini ya untuk membedakan antara wawu atof dan wawu ma'ah. Jadi wawu atof itu dia berlaku apabila antara atof dan yang diatofkan itu sama-sama melakukan pekerjaan yang sama. Misalnya nih kita mau atofkan Amr kepada Zaid dengan kata ja'a misalnya. Maka kalimat ja'a Zaidun wa Amrun misalnya. Maka si atof itu berarti antara Zaid dan Amr sama-sama melakukan pekerjaan yang sama gitu. Zaid dan Amr datang gitu. Berarti Zaidnya datang, si Amrnya juga datang. Jadi atof itu harus begitu. Antara yang atof sama yang diatofkan itu sama-sama melakukan pekerjaan yang sama. Contohnya seperti ini ya. Dakhala Zaidun wa Amrun al-fasla. Zaid dan Amr itu masuk kelas. Nah, ini bisa kita atofkan seperti itu. Tapi kalau wau ma'iyah itu apabila berlaku dua isim itu tidak bisa melakukan pekerjaan yang sama seperti itu. Makanya tidak bisa kita atofkan. Contoh, kharajat mu'allimatu minal baiti wa tulu al fajri. Kalau kita atofkan berarti guru dan terbitnya fajar itu keluar dari rumah. Nah, ini kan tidak mungkin karena terbitnya fajar itu bukan dari dalam rumah. Nah, ini secara makna nggak bisa. Gitu. Makanya eh, kembali ke kaidah yang pertama tadi ya. Kalau bisa diatofkan, kita atofkan. Tapi kalau nggak bisa secara makna, ini nggak nyambung nih kalau kita atofkan. Gitu. Berarti wawu di situ bukan wawu atof, tetapi wawu di situ wawu ma'ah. Ya. Kalau wawu ma'ah, berarti setelah wawu itu harus kita nasobkan. Nah, contoh i'robnya, khoroja nanti fi'il madi mabni fathah. Muallimnya fa'il, rofa, isim mufrad, tanda rofanya domah. Minnya huruf jar, mabni sukun. Al-baiti dia majrur biharfi jar, i'robnya jar, isim mufrad, tanda jarnya kasroh. Wawunya disebut wawu ma'iyah, mabni fathah. Kalau kita mau tambahkan. Tulu'a itu maf'ul ma'ah. Nasob, tanda nasobnya fathah, dia mudhof. Al-fajri, mudhof ilai, dia jer, isi mufrad, tanda jernya kasroh. Itu berkaitan dengan maf'ul ma'ah. Baik, sampai di sini dulu untuk materi maf'ul ma'ah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Mohon bertanya, Ustadz. Silakan. Tadi yang contoh nomor 2 itu kenapa dibaca jer, Ustadz? Yang mana? Yang sebelumnya, Ustadz. Mu'annas salim. Oh iya, betul. Yaitu Ah, wadakotil. iya, dakots. Harusnya wadakotal, nggih? Enggak. Oh, Ini kan Kak. jama muannas salim. Oh, begitu, Ah, Ustadz. tanda Nasabnya nasabnya dengan kasroh gitu. ngerti. Oke, Betul. oke, Ustadz, paham. Dih. Bisa Tanya Allah Tat. Apaan? Satyoki, silakan. Fadhal. Yang terakhir tadi Tat, ya Yang maaf terakhir. tadi. Nah, yang Ya, maf'ul ma'ah, kalau maf'ul ma'ah tadi eh, pengertiannya apa ya? Kan itu kan setelah waw, 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 waw tulu'a dan yang dimaksud tulu'a itu sebagai maf'ul ma'ah. Maf'ul ma'ah itu apa ya? maf'ul ma'ah itu dia bermakna kebersamaan, Ustaz. Oh, yang Gitu. barusan tadi ya, Iya. yang tidak mungkin tadi itu matahari berjalan tadi bersamaan tadi. Nah, Ustaz. Jadi ma'ah itu kan artinya bersama.
Dia menunjukkan kebersamaan. Bukan dan Bukan. berbarengan ya. Bukan. Ya, ya, ya. Ah, Oke. Sekarang. Afwan. Baik, ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita masuk ke hal ya. Ke hal. Nah, maf'ul ma'ah itu dia tandanya tadi harus ada wawunya. Harus ada wawu ma'ah. Wawu ma'ah namanya. Dia wawu tapi artinya ma'ah. Bersama. Nah, kalau hal itu dia menjelaskan keadaan yang masih samar. Contoh misalnya, Zaid datang. Nah, terus bagaimana keadaan si Zaid ketika datang? Apakah dia jalan kaki? Apakah sambil berkendara? Apakah sambil berlari? Nah, itu. Dia menjelaskan keadaan suatu peristiwa. Bagaimana keadaannya? Nah, ini menggunakan hal. Contoh misalnya, Ja'a Zaidun. Zaid datang. Bagaimana keadaannya Zaid ketika datang? Rokiban. Rokiban itu sambil berkendara. Dari kata rokiba. Rokiba itu mengendarai. Rokiban. Sambil berkendara. Contoh lagi misalnya. Akala Aliun to'aman. Ali makan makanan. Bagaimana keadaannya si Ali ketika dia makan? Ajalisan. Sambil duduk. Nah, hal ini akan sering kita temukan dalam Quran. Karena dia menceritakan keadaan. Kalau ketika saya baca Quran itu sering sekali ketemu dengan hal ini. Nah, bagaimana kita mendeteksi kalau dia itu hal gitu. Hal itu dia sering datang dalam bentuk isim fa'il ini. Rokiban ini kan ikut wazan fa'ilun. Yang di pelajaran sorof ya. Fa'ilun. Dia akan sering datang dalam bentuk seperti itu. Dan setelah kalimat itu sempurna. Jadi hal itu dia tidak akan datang sebelum kalimat itu sempurna. Kalimat sempurna itu berarti fiil sudah punya fa'il. Baru boleh datang itu hal. Dan si hal itu datang dalam bentuk isim fa'il. Untuk apa? Menjelaskan keadaan yang masih samar tadi. Ja'a Zaid, Zaid datang. Nah, bagaimana keadaan si Zaid ketika datang? Rokiban, ya, sambil berkendara. Akala Aliun to'aman, Ali makan makanan. Sudah sempurna kan kalimatnya? Nah, pertanyaannya, bagaimana keadaan si Ali ketika dia makan gitu? Nah, jalisan, sambil duduk. Kemudian adzanal muadzinu. Muazin itu azan. Nah, bagaimana keadaannya si muazin ketika azan? Iman sambil berdiri. Kemudian waqafal khatibu nasihan li ummati. Waqafa itu berdiri. Siapa? Al khatib. Khatib itu berdiri nasihan sambil memberikan nasihat kepada umat li umat. Yamsahu Zaidun ra'sahu fil wudu. Zaid mengusap ra'sahu kepalanya fil wudu'i di dalam wudu. Nah, bagaimana keadaan Zaid ketika mengusap kepalanya? Jalisan sambil duduk. Nah, jadi si hal itu dia harus datang dalam bentuk isim fa'il tadi ya. Isim fa'il. Dan kita perhatikan saja, kalau isim fa'il itu i'rabnya dia nasob ya, dalam bentuk fathah. Nasob itu kan tanda aslinya fathah. Kita tahu nih, oh dia isim fa'il gitu. Kemudian i'rabnya dia kok nasob gitu. Nah, berarti dia jadi hal di dalam kalimat itu gitu. Nah, ini ya yang di pelajaran sorof kita.
kalau kita mentasrif pasti kita akan selalu mengulang isim fa'il itu. Karena tasrifan itu kan dari fi'il madhi, mudhari, masdar, isim fa'il. Isim maf'ul, fi'il amar, fi'il nahi, isim zaman, isim makan, isim alat itu. Nah, itu 10 diulang-ulang terus itu ketika tasrifan di dalam ketika mentasrif. Makanya kita akan familiar dengan kalimat fa'ilan, wazan fa'il, rokiban, jalisan, koiman, nasihan, jalisan. Ini kan semuanya ikut wazan fa'il, yaitu wazan isim fa'il itu. Nah, contoh irobnya misalnya yamsahu zaidun ra'sahu fil wudu'i jalisan. Sambil kita latihan ya, irob sama-sama. Yamsahu fil madi atau mudore? Mudhari. Fil mudore. Oke. Mudhari. Irobnya apa? Rofa, nasob, jazm. Rofa. 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 Tanda rofanya dengan Doma. doma. Alasan Doma. kenapa dia rofa? Sem Timufrod. Mudhari Sohihul Enggak. akhir. Enggak. Alasan kenapa dia rofa bukan karena sahih akhir, bukan karena apa tadi? eh rofa itu yamsahu. Karena sudah wazannya seperti itu, Ustadz. Sebentar, ini internetnya. Iya, kita lanjut ya. Apa ini? Jaringannya nggak stabil. Alasan kenapa fil mudhari itu dirofa karena dia kosong dari amil nasab dan amil jazm gitu. Jadi kalau di jurumnya itu dikatakan bahwa fil mudhari itu wahwa marfuun abadan. Dia rofa selamanya. Hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun. Hingga masuk kepada fi'il mudhari itu amil nasab atau amil jazm. Jadi alasan kenapa dia rofa karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Berarti Oh iya ya, benar. selama tidak dimasuki amil nasab dan amil jazm pasti dia akan dirofa Iya, Rofa. gitu. Iya, Rofa. Jadi setiap i'rab itu wajib punya alasan. Gitu. Kalau misalnya Zaid, kenapa dia dirofa? Karena yamsahu butuh fa'il. Maka Zaidnya harus jadi fa'il. Itu namanya yang kita pelajari di awal ya. Amil. Faktor yang menyebabkan kenapa dia dirofa, dinasob, dijer, dijazm. Nanti kalau fil mudhari alasannya begitu. Kenapa dirofa? Karena kosong dari amil nasab dan amil jazm. Oke, Zaid tadi sudah ya fa'il. Ro'sa jadi apa dia? Maf'ul bih Ustaz. Maf'ul bih. Betul. Kalau hu ini si domir Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Domir. Fi-nya huruf Mudhafun ilaihnya. Harfu jar. huruf jernya. Al-wudu'i. Jar Jar penjar. majrur. Oke. Nah, wudu kenapa dia harus jadi Jar. majrur? Karena ada faktor yang menyebabkan. Mana si fi ini? Karena ada harfun jar di depannya Betul. sebelumnya. Karena ada harfun jar sebelumnya, maka di depannya harus dijar. Nah, fi ini namanya amil. Faktor yang menyebabkan wudhu itu harus dibaca jar. Jalisan jadi apa? Hal Ustaz. Hal ya. Nanti dia jadi hal. Nah, ini i'rab lengkapnya ya. Dia jadi hal. Nah, ini berkaitan dengan eh, hal ya. Nah, Astamir. Untuk hal itu nanti bisa menggunakan isim fa'il ya. Umumnya yang saya dapatkan itu menggunakan isim fa'il. Tapi nanti juga pakai bisa menggunakan isim maf'ul. Ja'a Zaidun rokiban. Ini isim fa'il ya. Akala Aliun to'aman jalisan. Jalisan isim fa'il. Adzanal muadzinu qa'iman. Ya, qa'iman juga isim fa'il.
Waqafal khatibu Muazin. nasihan. Gimana Ustaz? Muazin, muazin juga isim fa'il. Tapi dia tidak bisa jadi hal gitu. Karena kalimatnya belum sempurna. Hal itu harus datang setelah kalimat itu sempurna. Artinya si fi'il sudah punya fa'il. Baru bisa datang hal. Afwan Ustadz, itu adzanak apa pakai fathah ya? Kenapa nasab ya? Fi'il madhi. Azan. Adzana. Oh, pekerjaan. Oh iya, iya, iya benar Ustadz ya. Oh Adzana iya. tuh fi'il madhi. Nah, Ustadz, syukran. Apa? Setelah azan. Nah, ini sedikit membahas tentang isim fa'il ya. Nah, kalau fi'ilnya itu 3 huruf, nanti wazannya sama ya. Isim fa'il ya wazannya fa'ilun. Kalau isim maf'ul wazannya maf'ulun. Contoh doroba yadribu. Berarti isim fa'ilnya apa? Doroba. Mo, eh, mo, ibu. Doribun. Ya. Isim maf'ulnya mad Madrubun. madrubun. Isim fa'il. Misalnya kita buat kalimat ya. Misalnya eh, jalasa Zaidun amamal fasli madruban dalam keadaan dipukuli gitu. Kuli. Boleh. Kalau doribun, doriban berarti sambil memukul dia. Kalau madruban berarti sambil dipukul. Jadi isim fa'il itu nanti awal terjemahannya pakai kata me. Doribun berarti memu memukul. Kalau isim maf'ul nanti diawali kata di. Madrub berarti dipukul. Kalau fataha yaftahu. Isim fa'ilnya Ya, Fatih. Fatihun. Fatih. fatihun. Isim maf'ulnya Maftuh. Maftuhun. tuhun. Alima ya'lamu. Isim fa'ilnya Alimun. 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 Isim maf'ulnya Ma. Maklumun. maklum. ma'lumun. Qara'a yaqra'u. Berarti isim fa'ilnya Qari'un. 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 Kalau isim maf'ulnya Makru'un. Makruhun. makru'un. Makruh. Terakhir hasiba yahsibu. Isim fa'ilnya Hasibun. 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 Isim maf'ulnya Hasib. Mahsubun. mahsubun. Nah, jadi Mahsubun. kalau kita dapat bentuk lafaz seperti ini, dia datang setelah kalimat itu sempurna dan dia di fathah, berarti doriban, fatihan, aliman, qorian, hasiban. Maka nanti kita jadikan sebagai apa tadi? Hal ya kedudukannya. Sama madruban, maftuhan, ma'luman, makruan, mahsuban. Karena hal itu dia wajib nasab i'rabnya. Nah, ini kita lewati saja dulu. Nanti kita bahas di sorof insya Allah ya. Nanti kita akan lewati. Contoh misalnya. Dakhalal mudiru ghurfatal mudarrisina. Dakhala masuk siapa al-mudir? Mudir itu kepala sekolah ya. Ghurfatal mudarrisin. Di ruangannya para guru. Nah, pertanyaannya bagaimana keadaan kepala sekolah ketika masuk gitu ya? Mubatasiman. Mubtasim. Mubtasim itu tersenyum. Nah, sebentar.
Nah, jadi dia masuk dalam ruangannya guru itu dalam keadaan Senyum. sambil tersenyum seperti itu. Nah, oke. Kita irab singkat saja. Dakhola fiil Mad. madi. Majis. Mudir Fa'il. Fa'il. ghurfata Maf'ul bih. Maf'ul bi. mudarrisin Mudhaf ilaih. Mudhafun oke, ilai. mubtasiman Hal. 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 Dia jadi hal. Karena menceritakan keadaan guru ketika masuk. Yaqra'u Zaidun al-Qur'ana fil masjidi khasyian dalam keadaan khusyuk atau ya betul ya khusyuk. Yaqra'u fi'il apa dia? Fi'il Fi'il mudhari. 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 Zaidunnya Fa'il. fa'il. Al-Qur'ana Maf'ul Maf'ul bih. fil masjidi Jar majrur. jar majrur khasyian Hal. dia jadi hal. Nah, mustamir. Zahabat al-fatatu ilal madrasati masyiyatan. Jadi si pemudi ya, al-fatatu. Enggak, para pemuda ya. Al-fatatu. Fata, al-fata. Fat, Itu eh, sahabat. zahabat. Iya, pemudi. Zahabat al-fatatu. Pemudi. Kalau fata, pemuda. Ilal madrasati Pemuda. ke sekolah masyiyatan. Dalam keadaan berjalan kaki. Masya yamsi masyatan. Pemudi. Zahabat. Ini fiil Fi'il Madi. madi. Al-fatatu Madi. Fa'il. fa'il fa'il ya. Ilal madrasati Jar majrur. jar dan majrur. Masyatan hal. 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 Ini nastamir. Lan ya'kulal waladu al-muhaddabu qaiman. Nah, lan ya'kulah tidak akan pernah makan al-waladu anak al-muhaddabu yang sopan iman dalam keadaan berdiri. Muhadzab itu sopan. Lan ini ambil apa? Nasab atau jazm? Amil Jar nasab. Nasab. Ya'kula fi'il 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 mudhari. al-walad walad jadi apa? Fa'il. fa'il Fa'ilnya. Al-muhadzabu Al-muhadabu. Na'at. 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 Nah, Na'at karena mengikuti. na'at Waladi. sifat dari walad ya. Iya. Iman Hal. hal hal dia jadi hal. Yadrusu Zaidun adrasa yadrusu Zaidun ad-darsa iman. Zaid mempelajari pelajaran itu iman sambil berpuasa atau dalam keadaan berpuasa. Nah, insya Allah gampang ya. Oke, selesai. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Afan, suaranya sudah normal lagi atau masih putus-putus? Di saya dari tadi bukan putus-putus sih Ustaz, tapi kayak suka nge-lag gitu Ustaz. Oh gitu ya. Ya, ini Nah, qadarullah internetnya nggak stabil. Eh, tapi masih bisa ini dipahami. udah bagus Ustaz. alhamdulillah Ah, Ustaz gitu. masih bisa diikuti Ustaz. Jelas, masih Baik-baik. bisa dipahami. Syukran. Syukran kasih. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada? Bentar ya.
Apa Tat, pembagian hal tadi apa aja Tat? Hal itu nanti dia datang dalam bentuk isim fa'il atau isim maf'ul dan harus nasab. Itu cirinya saja. Kalau hal nanti. Sebentar ya. Hal. Oke. Kita lanjut sedikit ya. Kita manfaatkan waktu untuk latihan insya Allah. Nah, ini ada pembahasan juga tentang hal. Ada di dalam ini ya. Nahwu tatbik. Saya ambilkan dari sana. Nah, jadi eh, apa namanya? Hal itu dia wasfun fadlatun. Artinya bukan pokok kalimat. Maksudnya dia tambahan saja dalam kalimat itu. Yubayyinu hay'ata sahibihi. Menjelaskan keadaan si pelaku perbuatan. Waktu buku ilfi'li. Waktu terjadinya perbuatan itu. Jadi bagaimana keadaan si pelaku ketika dia melakukan perbuatan itu. Contoh misalnya di sini Safaro Muhammadun. Muhammad safar. Jadi bagaimana keadaan Muhammad ketika lagi melakukan safar? Fungsi hal itu di situ. Jadi hal itu menjelaskan keadaannya si Muhammad ketika si Muhammad ini melakukan perbuatan fiil. Nah, bagaimana keadaan si Muhammad ketika dia lagi safar? Ya, rokiban. Nah, keadaan si Muhammad ketika safar itu dalam keadaan berkendara. Ya. Contoh misalnya lagi dalam Quran ini ya. Fakharaja minha khaifan. Keluar darinya. Nah, bagaimana keadaan dia ketika keluar itu ya? Khaifan dalam keadaan takut. Maka khaifan ini kan kita datangkan dalam bentuk isim fa'il kan, wazannya dia fa'ilun dan dia nasab nih. Maka nanti kalau kita ketemu kok wazannya fa'il gitu ya. Kemudian dia nasab, maka nanti kita jadikan dia sebagai maf'ul sebagai hal ya untuk menjelaskan keadaan. Bagaimana keadaan ketika dia keluar? Dalam keadaan takut seperti itu. Nah, begitu. Nah, nanti insya Allah untuk apa namanya perincian hal itu nanti kita bahas di level berikutnya ya, insya Allah setelah yang ini selesai. Karena hal itu nanti ada beberapa jenis ya. Ini ada aksamul hal, hal itu nanti ada dalam bentuk mufrad. Itu yang kita pelajari tadi ya, dalam bentuk mufrad.
Nanti ada hal itu datang dalam bentuk jumlah, ada kalimat lagi. Ada yang sibul jumlah. Sibul jumlah itu dua. Jar majrur itu disebut dengan sibul jumlah. Kemudian zorof dengan mudhof ilaihnya juga disebut dengan apa namanya? Disebut dengan sibul jumlah. Jadi perincian hal insya Allah nanti akan kita bahas di Al-Munir 2 ya. Di situ sudah lengkap insya Allah. Nah, jadi kita bahas baru satu dulu yaitu hal dalam bentuk mufrad dulu insya Allah. Nah, mungkin itu yang bisa kita bahas malam hari ini ya terkait dengan hal menjelaskan tentang keadaan ya, keadaan si pelaku ketika melakukan perbuatan. Nah, silakan ada yang mau disampaikan mungkin mau ditanyakan dulu silakan. Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan ya sampai di sini. Nanti insya Allah materi kita masih ada beberapa. Masih ada tamyiz ya. Kemudian istisna. Kurang dua sepertinya. Iya, betul. Kurang dua saja. Kurang tamyiz sama istisna. Ya. Nanti Ini insya Ustaz, Allah. Gimana Ustaz? mau Silakan. tanya Ustaz boleh? Boleh, boleh Ustaz. Iya, kan sebelumnya itu pernah belajar juga yang saya lupa maf'ul mutlak Eh, atau maf'ul min ajlih Sebentar yang Ustaz, apa? Saya cas oke. laptop dulu. Ini sudah mau habis. Silakan Ustaz, dilanjut. Silakan. Iya, Ustaz. Yang kan ada yang contoh yang doroba Zaidun dorban gitu. Nah, itu kan Betul dia Ustaz. menjelaskan pekerjaannya. Itu dia cara apa membedakan dengan yang sekarang yang hal ini bagaimana Hmm, Ustaz? iya Itu. Ustaz. Mm. Kalau dorban itu kan masdar Ustaz ya. Oh iya Mas Dar. Kalau maf'ul mutlak dia datang dalam bentuk masdar. Kalau hal dia datang dalam bentuk tadi isim fa'il. Beda Ustaz Oh iya antara Mas. masdar sama isim fa'il. Jadi lihat bentuknya Ustaz ya, apakah masdar Iya, atau ya. Betul. isim fa'il. Iya, sekian Ustaz. Nah, sama kalau hal itu kan tidak ada kaitannya ya sama fi'il yang di awal. Tapi kalau maf'ul mutlak kan dia harus ada kaitannya dengan fi'il yang di awal. Nah, nanti bisa dengan konteks kalimat nanti bisa dibedakan. Tapi perbedaan dasarnya tadi, kalau maf'ul mutlak itu maf'ul mutlak sama maf'ul min ajli harus masdar. Tapi kalau hal dia harus datang dalam bentuk isim fa'il atau isim maf'ul tadi. Nah, yang lain ada? Silahkan. Kalau tidak ada, insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. Insya Allah kita sambung di dua pertemuan lagi, insya Allah ya. Untuk tamyiz dan istisna. Istisna itu bahas illah. Nah, apa i'rab setelah illah? Dan kita sering dapat istisna itu pengecualian dengan illah itu ya. Nah, maka nanti kita akan belajar cara mengi'rab setelah illah. Bagaimana cara mengi'rabnya. Nah, insya Allah nanti pekan depan kita bahas tamyiz, terakhir bahas istisna ya, insya Allah. Kemudian nanti ada ujian untuk apa namanya melihat kemampuan teman-teman yang belajar. Nah, nanti insya Allah ujian kita lakukan setelah pembahasan istisna.
Apa. Ternyata jaringannya nggak bagus. Baik, Ustadz Sadah, insya Allah nanti kita sambung kembali di pekan depan ya untuk tamyiz dan istisna. Kita tutup dengan istighfar dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan, Ustaz. Iyakum.